الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه. Amin. Alhamdulillah, pada pertemuan di malam hari ini insyaallah kita lanjutkan ta'lim di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang mana pada minggu kemarin akhir dalam pertemuan kita sampai pembahasan tentang adab istighath minan naum, adab bangun tidur, yang mana Al-Imam Al-Ghazali Masya Allah mengajarkan kepada kita tata cara, amalan-amalan, kesunahan-kesunahan ketika kita bangun dari tidur kita, yang mana Masya Allah kemarin sudah kita bahas beserta faidah-faidahnya, tambahan ilmu dari kitab-kitab lain juga. Dan insya Allah malam ini kita lanjutkan dalam adab dukhulil khala', adab kesunahan-kesunahan, tata cara, kaifiyah dalam masuk kamar mandi. Bicara kalimat adab, yakni maknanya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Nafaisul Uluwiyah. Beliau menyebutkan apa itu adab. Sering kita mendengar kalimat adab, adab, adab. Ya, kita harus beradab. Apa itu adab? Disebutkan di sini annal adab alladhi yushir ila sufiyah. Adab yang dimaksud menurut para ulama sufi, ahli tasawuf, itu apa adab? Itu apa sih? Huwa wukuful insan, berdirinya seorang, beradanya seseorang ala haddihi minal ubudiyah, pada batasan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyamuhu bihaqqir rububiyah, dan berdirinya seorang akan hak-hak ketuhanan, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita, menjalankannya dengan keseluruhan, dengan sempurna. Qiyaman, yakni menjalankan perintah-perintah Allah tersebut, makrunan, berbarengan binihayatut ta'zim, dengan mentoknya penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, takdimnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam beribadah, dalam amalan salat, puasa, zakat, salat sunnah, zikir, majlis taklim dan lain-lainnya, kita berada di dalam keadaan yang benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena itu semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ghayatul ihtiram, dan mentok-mentoknya penghormatan, ihtiram, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'al khuruj wal insilah an da'wal qiyam wa syuhudihi min anfusihim. Bersamaan itu juga keluarkan dari diri kita apa itu, dan melepaskan dari diri kita bahwa kita menyangka dalam melaksanakan perintah-perintah Allah atau dalam segala amalan, baik itu sunnah maupun wajib,
itu apa? Memandang diri kita sendiri. Nih lo, ana sholat berjamaah terus. Nih lo, ana hadir majlis terus. Nih lo, ana apa? Sholat sunnah, tahajud, sholat duha dan lain-lainnya. Memandang dirinya sendiri alias ujub. Tidak seperti itu. Keluarkan semua dari hati kita bahwa kita ini semata-mata beribadah untuk penghormatan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap amalan yang kita lakukan. Itu menurut ulama sufi. Ada lagi wa amal adab al hakiki. Adab hakikatnya adabnya apa? Ya, wa huwa al adabul qalb. Adabnya hati. Yakni apa? Wa hifdzuhu minal aghyar. Menjaga hati daripada berubah-berubah. Wasukunul jawarih dalil dzalik. Dan tenangnya jiwa, tenangnya diri kita, badan kita, anggota tubuh kita itu adalah dalil bahwa hati kita benar-benar tidak berubah, pakem kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu, dan diantaranya ini contoh-contoh daripada adab itu banyak di setiap amalan, di setiap perintah, di setiap kesunahan. Di situ pasti ada adab dan tata cara yang telah dianjurkan, yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apapun amalan itu, hatta dukhulil khala, hatta masuk kamar mandi. Bayangin tempat yang paling jelek di rumah, kamar mandi, tempatnya kotoran, tempatnya najis, ya kan? Itu ada adabnya. Ada tata caranya. Bahkan kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Sahibul Masilah, kitab itu apa itu yang sering kita baca, karangan beliau, qasidah beliau ya Arhamar Rahimin, qasidah beliau juga Salamullah ya Sada, itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya bangsanya bin Tahir. Itu beliau mengatakan apa? Seandainya seorang mukmin, seorang muslim itu masuk ke kamar mandi dengan mengamalkan adab-adab, tata cara, kesunahan-kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka niscaya ketika dia keluar dari kamar mandi, dia akan keluar bersamaannya nur dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni diberikan cahaya karena dia mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, walaupun itu di kamar mandi, di tempat yang paling kotor. Bahakada adab, ini yang dimaksud adab. Contohnya apa? Di dalam pengajian, contohnya ini di sini disebutkan idza ashkalat ala ahadin mas'alah. Apabila ada orang nanya sama gurunya, ya Syekh, ana ada soal seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jangan sekali-kali kita apabila melihat seperti itu kita ikut menjawab ataupun kita orang mendahului daripada perkataan guru kita. Itu salah satu adab, bentuk daripada adab apabila kita berada di majelis. Dan di antara adab di majelis yakni apa? Sukunul jawari, tenangnya hati, tenangnya anggota tubuh kita orang, tanpa memandang kanan dan kiri, tanpa memikirkan perihal atau urusan-urusan di luar daripada majelis seperti ini. Bahkan dikira ada bom atau ada suara yang keras, jangan noleh. Itu adab seorang dalam menghadiri majelis atau mengkaji kajian. Dengan seperti itu kita mengamalkan adab-adab di majelis, niscaya yang namanya ilmu ini akan nempel di diri kita, akan membekas, akan mendapatkan keberkahan ilmu tersebut. Kalau kita orang dengan mujarrad, dengan akal, pikiran, kepintaran tok, faham dan ini, tapi tidak ada adab, tidak ada barakah di situ, maka sia-sia. Walaupun yang duduk di sini, walaupun yang belajar, yang mempelajari, yang ngajari kalian seorang imam, seorang ulama, seorang wali, percuma. Tanpa adab itu tidak akan mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang kita dapat. Itu yang dipentingkan di dalam berbagai macam jenis adab. Yakni apa? Supaya kita mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah kita. Apapun itu bentuknya, baik sholat sunnah maupun hadir majlis maupun apalagi qiraatul maulid, tahlil, silaturahim dan lain-lainnya, semua masuk kamar mandi, wudu, mandi wajib, semuanya ada.
Dalam sholat berjamaah, sholat Jumat dan lain-lain, semuanya ada adab, tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita mau meniru siapa lagi kalau bukan meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di satu qasidahnya, "I'lam anal khair kulluh ajma' dhimna fittiba'ak bin nabiyil musyaffa." Ketahuilah bahwa semua kebaikan itu telah terkumpul, telah menyatu, telah berada dalam jaminan apabila kalian mengikuti Nabiyil Musyaffa, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengikuti Rasulullah, al khair kullu, kebaikan semua ada di, kebaikan yang ada di timur dan di barat, di selatan dan di utara, semua berada pada kita. Ya, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyebutkan juga, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu akhlak yang mulia yang terpuji fil bariyah, di seluruh alam semesta ini, illa mutalaqqan an zainil, kecuali itu semuanya didapat bersambung mendapatkannya dari Zainul Wujud Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini Al-Imam Al-Ghazali menuturkan kepada kita adab-adab. Setiap bab pasti dibahas tentang adab dukhulul khala, adab istiqat minan naum, nanti adabul wudu, adabus shalah, adab sholatul jumu'ah dan lain-lainnya akan dibahas semuanya insyaallah. Seperti itu. Dan beliau mengawali di sini, fa idza qasatta baital ma', apabila kalian mau masuk kamar mandi, bertujuan ghasata, yakni bertujuan baital ma, ini bahasa sopan nih. Kalau bahasa Jawa ada bahasa Jawa kromo, ya, ada bahasa sopan, bahasa halus. Ini bahasa halusnya bahasa Arab. Nek hammam atau khala itu masih bahasa pasar umum. Tapi kalau bahasa halusnya kamar mandi itu bahasa Arabnya baitul ma, rumah air. Ya, ini kamar mandi itu bahasa sopannya. Ya, apabila kalian bertujuan ke kamar mandi li qada'il hajah, untuk menuntaskan hajat, yakni buang air besar atau buang air kecil, apa pertama adabnya? Faqaddim fid dukhul rijlakal yusra. Awali ketika masuk kamar mandi, melangkah dari pintu kamar mandi ke dalam itu dengan kaki yang kiri. Bahkan kalau kita lupa, misalnya cepat-cepat sudah kebelet, gak kuat, langsung masuk kamar mandi, lupa masuknya pakai kanan, sunnah buat kita keluar lagi, ulangin masuk ke kamar mandi pakai yang kiri. Gak apa-apa, ya lupa ya. Memang sifatnya manusia. Tapi kalau kita memang benar-benar menjaga adab, itu sampai kita keluar lagi bentar langsung masuk lagi dari depan pintu masuk ke dalam dengan kaki kiri. Ya, diulangin. Wa fil khuruj, dan kebalikannya ketika keluar dari kamar mandi selesai menggunakan apa? Rijlakal yumna, dengan kaki kanan. Ini tidak cuma di kamar mandi, bahkan ini menjadi patokan di setiap sesuatu atau tempat yang mustaqdzarah, yang jelek atau yang buruk, yang kotor. Contohnya seperti kayak kamar mandi atau tempat sampah atau selokan atau apa deh, tempat-tempat yang buruk, atau pasar contohnya. Itu kalau kita masuk pasar pakai kaki kiri, nanti keluarnya pakai kaki kanan. Kayaknya hal sepele, tapi kadang kita orang sering lupa dalam mengamalkan ini, padahal ini sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kebalikannya juga, apabila kita masuk ke tempat yang disunnahkan atau tempat yang mulia, itu disunahkan kebalikannya dengan menggunakan kaki kanan masuknya, keluarnya pakai kaki kiri, seperti masjid, seperti madrasah, atau seperti halaqatul dzikir, tempat majelis dzikir, atau habis acara apa, masuk rumah juga itu disunahkan seperti itu. Masuknya pakai kaki kiri, kaki kanan, keluarnya pakai kaki kiri, seperti itu. Kemudian wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wasmu rasulihi. Dan jangan sekali-kali kita membarengi ketika masuk kamar mandi membawa
nama yang di situ ada tulisan nama Allah atau nama Rasul atau ayat-ayat Al-Quran atau sesuatu yang dimuliakan di dalam agama Islam seperti nama Rasul, nama Nabi dan Rasul, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah seperti Al-Quran, seperti apalagi kitab hadis, kalamnya Rasulullah, seperti nama para malaikat dan lain-lainnya, sesuatu yang diagungkan, dimuliakan di dalam Al-Quran itu hukumnya makruh. Bahkan kalau kita sengaja amid dan aliman bisa haram hukumnya. Ya. Adapun di HP, kalau di HP bagaimana? Kalau memang di situ dengan ada tulisan jangan dibuka. Di kamar mandi buka HP sama bocah maulid, ya kan repot. Ya, kan di HP ya ada. Ya, untuk menjaga adab di sini hatta di HP jangan dibuka. Ataupun ada suara, misalnya suaranya panggilan atau suara SMS masuk pakai azan atau pakai sholawat atau pakai apa, jangan dinyalakan dulu, di silent dulu. Itu salah satu adab. Walaupun itu di HP, sesuatu yang berbentuk kinayah, tidak ada bentuknya. Memang tidak ada bentuknya. Nah, kalau kita orang buka HP, ada kitab maulid, ada Al-Quran, atau itu, buka HP ini tidak ada kitab mana, kitab tidak ada. Cuman itu berbentuk doang, ya kan? Tidak ada kitab maulid, tidak ada Al-Quran ini. Tapi untuk menjaga adab, jangan dibuka ketika di kamar mandi. Dan juga apa? Wala tadkhul hasirar ras, dan jangan sekali-kali kita masuk kamar mandi dalam keadaan kepala kita kebuka. Maksudnya pakai penutup kalau masuk kamar mandi, entah itu kopiah atau handuk atau pakaian atau sarung, pokoknya apapun, hatta kum katanya. Hatta ini tutupin gini. Hatta pakaian kita tutupin. Ya, kecuali kalau mau mandi baru buka. Pakai anduk atau kain apapun, peci kalau bisa. Masuk kamar mandi pakai, jangan dibuka. Kecuali kalau mau mandi. Ya, sampai keluar. Itu gunanya apa? Tujuannya apa? Ini disebutkan di sini. Ya, waqad asbatat al-buhus at-tabiyah al-hadisiyah, telah dibahas oleh beberapa pakar kedokteran zaman sekarang bahwa anna dukhulul hammam hasirar ras min asbab tusaqit asy-sya'r. Salah satu penyebab rontoknya rambut itu masuk kamar mandi tanpa penutup kepala. Ya. Kenapa soalnya dibahas di situ dari segi kedokteran? Li ta'arrudihi li khamdil amonia wan nasyadir. Karena apa? Karena di situ adanya proses pembakaran atau asap, daripada asam dan asam yang keluar dari kotoran atau bau kotoran tersebut yang bisa merusak pori-pori yang ada di rambut kita. Subhanallah. Itu ajaran Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu itu sudah diajarkan kalau masuk kamar mandi jangan terbuka kepalanya, tutup pakai peci. Itu salah satu adab. Kemudian di sini tidak disebutkan, ada tambahannya lagi, wala hafil gadamain, jangan sekali-kali masuk kamar mandi tanpa menggunakan sandal. Ini yang sering masuk kamar mandi kayak masuk masjid, sandalnya copot. Ya, masuk kamar mandi kebalikannya, sunnahnya malah pakai sandal. Untuk apa? Untuk minimalisir daripada terciprat atau terkena najis yang ada di kamar mandi tersebut, untuk menjaga anggota tubuh kita dari tersentuh najis. Itu gunanya pakai gadamain atau pakai sandal naal. Ya. Dan tujuannya untuk apa? Untuk penjagaan juga bagi kita daripada godaan setan. Jadi kalau masuk kamar mandi tanpa pakai penutup kepala itu bisa masuk itu setan. Karena masuknya setan atau mengganggunya setan ke tubuh manusia itu melalui ubun-ubun sini. Ini tempat keluar masuknya setan, mengganggu pikiran kita, mengganggu hati kita lewat sini. Makanya ditutup untuk menjaga. Ini disebutkan di kitab Marakil Ubudiyah yang dinukil dari Imam Amr Ramli.
Kemudian wakul inda dukhul, doanya apa? Doa masuk kamar mandi. Jangan dianggap oh ini anak kecil yang baca biasanya. Ya, ini sunnah. Hatta orang dewasa, hatta udah tua disunnahkan jangan sampai ninggal baca doa ketika masuk kamar mandi. Ma'ruf doanya bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Atau di sini disebutkan juga bismillah a'udzubillah minar rijsin najis al khabisil mukhbis asyaitonir rajim. Itu yang disebutkan di dalam kitab Adhkar Imam Nawawi. Ya, apa? Bismillah a'udzubillah minar rijsin najis al khabisil mukhbis asyaitonir rajim. Amalkan ini, baca ini. Kapan bacanya? Ketika mau melangkah, sebelum sampai pintu, jangan di dalam. Kalau sudah di dalam, keingetan mau baca, belum baca, ya kalau bisa keluar lagi, kalau enggak baca di dalam hati. Ya, baca di dalam hati. Bismillah a'udzubillah minar rijsin najis al khabisil mukhbis asyaitonir rajim. Atau apa? Atau bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ada lagi Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najis al khabisil mukhbis asyaitonir rajim, sama seperti tadi. Ya. Itu doa-doa ketika masuk ke kamar mandi. Amalkan supaya penjagaan diri kita daripada godaan atau was-was yang ada di kamar mandi tersebut datangnya dari setan. Dan juga ajarkan ke anak-anak wanita kita, ke istri kita, adik-adik kita, anak-anak kita, saudara kita yang perempuan, ajarkan untuk masuk kamar mandi dengan membaca doa ini. Karena untuk penjagaan daripada godaan setan tadi. Dan juga disunnahkan ketika mencopot baju itu membaca bismillah alladzi la ilaha illa huwa. Ketika mencopot baju atau membuka aurat itu baca bismillah alladzi la ilaha illa huwa. Ajarkan ini ke wanita-wanita kita, ya, ke istri-istri kita, anak perempuan kita, saudara perempuan kita, ajarkan ini. Ya, ketika baik di kamar mandi maupun di kamar ataupun di mana, ketika buka aurat baca itu. Supaya apa? Supaya menahan daripada pandangan setan ke aurat kita. Orang yang baca itu bismillah alladzi la ilaha illahu, ketika copot baju, ketika buka aurat, maka Allah tutup pandangan-pandangan setan untuk yastaladat, supaya tidak merasa lezat dalam menikmati memandang aurat kita. Karena kalau kita buka tanpa baca itu, setan nikmatin. Akhirnya kalau sudah menikmati nanti diganggu, digoda. Itu bahaya. Makanya baca doa itu, ajarkan. Kalau udah hafal atau sering lupa, tempelkan di tembok di luar kamar mandi, jangan di dalam kamar mandi. Ya, tapi saya pernah dengar juga kalau bismillah alladzi la ilaha illahu hatta di dalam kamar mandi walau jahran tidak apa-apa, dibaca dengan baca lisan, yakni bukan di dalam hati, diucap tidak apa-apa. Bismillah alladzi la ilaha illahu, walaupun di dalam kamar mandi. Itu saya pernah dengar ada yang mengatakan nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Kemudian wa indal khuruj, dan doa ketika keluar kamar mandi apa? Ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka 3 kali. Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Itu doanya. Ya, ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka apa? Alhamdulillahilladzi adhaba anni al-'adha wa afani. Bisa juga. Atau alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Ini yang disebutkan di kitab Hidayatul Hidayah. Itu dibaca ketika setelah kita melangkah keluar dari pintu. Ya, batasannya pintunya, pokoknya pintu kamar mandi. Kemudian kesunahan-kesunahannya apa lagi? Wa yanbaghi ayya'idanna qabla qada'il hajah. Nah, ini yang sering kita orang, mungkin sebagian dari kita atau bahkan semua ini belum pernah ngamalkan. Apa itu? Disunahkan kalau masuk kamar mandi bawa 3 batu. Untuk apa? Untuk istinja, untuk cebok pakai batu. Karena cebok pakai batu itu juga dianjurkan. Ya, cebok pakai batu, istinja bil hajar.
Ya, sebelum masuk kamar mandi disunnahkan ayyu'id dan nabla, yakni menghitung atau membawa 3 keping atau 3 buah batu ya yang bisa dipakai istinja. Qabla qada'il hajah, sebelum kita orang buang hajat ya. Kemudian apalagi wa alla yastanji bil ma fi maudhi qada'il hajah. Jangan sekali-kali juga kita cebok di tempat kita buang air di situ. Misalnya di lantai kamar mandi, kita kencing di situ terus ceboknya ya di situ tidak pindah. Jangan. Kenapa soalnya? Karena kalau kita kencing di situ terus kita cebok di situ, ketika air yang kita gunakan untuk cebok jatuh ke lantai tadi, itu ada cipratan yang bercampur sama najis yang kita keluarkan tadi, kencing tadi. Nah, ini bisa menjadikan najis, akhirnya bisa menjadikan sholatnya tidak sah dan lain-lain. Makanya hati-hati kalau ke kamar mandi. Ya. Kemudian apalagi? Wa yastabri'a minal baul bitanahnuh wan nathar. Dan disunahkan juga ini kalau kita habis kencing itu dituntaskan. Yastabri'a ini dituntaskan. Dengan apa? Dengan tanahnuh, dengan dekhem. Dekhem tahu? Nah, itu seperti itu. Itu namanya dekhem, tanahnuh. 3 kali udah cukup. Ya, dengan dekhem. Supaya apa? Kalau kita dekhem itu sisa-sisa kencing yang ada di jalur atau aliran keluarnya itu ikut ketarik keluar. Jadi biar tuntas. Ya, kalau kurang daripada itu, bin natar. Bin natar ini apa? Dengan diurut. Diurut, gimana diurut? Contohnya dari bawah. 1, 2, 3 kali. Ya, itu sunnah ketika habis kencing untuk menuntaskan. Supaya apa? Supaya kalau kita habis kencing tanpa tanah, tanpa natar, tanpa menuntaskan, takutnya apa? Habis kita cebok, terus kita tutup sarung kita atau celana dalam kita tutup, kita mau wudu kita nggak kerasa atau mungkin kerasa kayak ada yang keluar lagi tetes. Nah, ini bisa bahaya. Akhirnya ada najis di pakaian kita atau di celana dalam kita. Makanya disunahkan untuk dituntaskan. Yastabri tadi ya, dengan tanah dengan dekhem ataupun dengan diurut bawah itu. Bawah salurannya tadi itu, bawah kemaluan. Kemudian wabi imraril yad ala asfalil ghadib. Nah, itu caranya tadi ya. Bin natar, yakni natar afwan, di sini natar disetel, dengan disetel ya, ataupun bi imraril yad ala asfalil ghadib, dijalankan tangan di bawah batangnya. Ini sunnah, ini disebutkan, bukan perkara yang jorok. Ya, kita juga untuk mengamalkannya. Ya. Kemudian apa lagi? Wa in kunta fi sahara. Kalau kalian ini buang air kencing atau buang air besar di tempat terbuka, seperti mungkin lagi camping, lagi perjalanan, pegunungan, nanjak gunung, mau kencing, nah di tempat terbuka, bukan di kamar mandi. Apa itu? Sunahnya bab'ud an a'yunin nadirin. Maka jauhkan diri kita, syakhs kita, tubuh kita dari pandangan orang melihat. Misalnya ada jalan, kita agak menjauh dari jalan, kemudian sekiranya orang tidak melihat, baru kencing di situ. Ya, pokoknya kalau yang namanya mau buang air itu diusahakan yang pojok, jauh, menjauh. Hatta di rumah itu kalau bisa di tempat yang pojok. Kalau mau bikin kamar mandi atau tempat buang air besar atau buang kencing itu disunati agak jauh. Sejauh jauh apa ndaknya? Di mana kira-kira? Sekiranya tidak tercium baunya dan tidak terdengar suara ketika keluarnya. Itu jadi anggap bau dan tidak terlihat bentuk atau badan kita kalau di tempat luar atau bukan di kamar mandi. Kemudian wastatir bi syai'in in wajadtahu. Nah, kalau kita di lapangan, tempat terbuka ya, itu wastatir, cari penutup. Entah itu kayu atau daun atau atau pohon,
Ya, sekiranya itu ketutupan syahsnya kita, tubuh kita, badan kitanya. Ya. Kemudian wala takshif aurataka qabla al-intiha ila mawdi'il julus. Dan nah, ini caranya. Caranya ketika kita mau buang air itu jangan buka aurat dulu, jangan buka sarung kita atau celana kita sebelum kita selesai pada posisi duduk atau jongkok dan tempat itu yang akan kita kencing di situ. Maksudnya sudah pada posisi baru buka. Jangan masuk mandi belum apa-apa buka udah telanjang semua, jangan. Ya, adab dan sunnahnya apa? Sedikit syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Ya, seperti itu. Kemudian apalagi wala tastaqbil syams walal qamar wala yastadbirhuma. Jangan sekali-kali kalau kita di sahra, di lapangan tempat terbuka bukan di kamar mandi, menghadap ke matahari. Matahari situ kita orang kencing, jangan, makruh. Dan juga jangan bulan, menghadap ke bulan, misalnya ke bulan purnama kita lagi di tempat atau di mana di pegunungan atau apa kita mau kencing ada bulan, jangan menghadap bulan atau membelakangi matahari atau bulan tadi. Gimana kalau ada bulan di situ kita ke arah situ. Seperti itu. Ya. Kemudian apalagi sunnahnya wala tajlis fi mutahaddisin. Nah, jangan sekali-kali kita buang air di tempat biasa orang kumpul. Ya, seperti di pinggir-pinggir jalan. Ini hukumnya makruh, bahkan kalau yu'dhi dan tidak atau di tempat rumah atau halaman orang lain ini bisa haram hukumnya. Ya. Au bidillihim ataupun di tempat orang biasa bernaung di situ seperti di halte atau di tempat-tempat orang bernaung dari hujan di situ. Jangan kencing di situ. Wala tadul fil ma'ir raqid wala tahta syajarah muthmirah. Jangan juga kita orang kencing di tempat air yang menggenang. Ada air menggenang. Ya seperti misalnya kayak di kamar mandi, contohnya di lantai kamar mandi itu ada air menggenang atau di jalanan atau di pegunungan misalnya kita naik, habis hujan itu ada bolongan airnya menggenang di situ, jangan kencing di situ, jangan dikencing. Takutnya apa? Karena air ketemu air, nyiprat nanti. Ya, nyiprat akhirnya. Ya. Jangan di tempat menggenangnya air karena di situ ditakutkan rosyas itu apa cipratan, adanya cipratan di situ. Dan juga jangan kencing di bawah pohon yang berbuah. Kalau ini pohonnya berbuah seperti pohon mangga, rambutan, pepaya atau apa, jangan kencing di bawahnya. Ya. Wala fi juhur, dan juga jangan di juhur lubang. Nah ini juga baik di kamar mandi maupun di luar kamar mandi. Kalau kita kencing jangan di lubang, sembarangan lubang, kecuali lubang yang memang buat salurannya. Ya, seperti kloset ataupun tempat keluar air itu, nah itu baru. Kalau di lubang-lubang kayak di tembok ada lubang-lubang kecil, mungkin di kamar mandi ada lubang-lubang kecil atau di jalan atau di mana pinggirnya, itu terus kita kencingin, ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena bisa yu'ti, bisa mengganggu makhluk yang ada di dalamnya, entah itu hewan ataupun itu jin. Ya, sekarang kalau kencing malah dipaskan, nggak pas lubang nih masuk, iya kencingnya biar pas masuk ke, nah ini sering kan? Nah ini jangan dimasukkan atau dipaskan ke lubang-lubang seperti itu, baik di kamar mandi ataupun di luar kamar mandi. Ya, itu hukumnya makruh. Kemudian wahdar al-ardh as-salbah, dan juga hati-hati jangan kencing di tanah atau di lantai yang keras seperti keramik. Lantai kamar mandi yang pakai keramik itu hati-hati. Ya, kenapa? Kalau kita kencing di bawahnya langsung di lantainya, ini nyiprat nanti. Kencing kita netes ke situ, otomatis nyiprat ke kaki kita atau ke sarung kita atau ke tubuh kita pokoknya. Iya Pak ya, coba aja. Kalau tidak percaya ini air ya
terus ente jatuhkan satu gayung, ente siramkan ke lantai, terus ente ada berada di depannya situ, berada di dekat situ, pasti nyiprat kena ke sarung, ya kan? Sama kencing juga seperti itu. Hati-hati, ya, jaga-jaga. Ini yang disebut di dalam hadis Rasulullah, ada ummati azabul kubur minal baul. Paling banyaknya azab pada umatku di alam kubur itu disebabkan karena kencing. Kencingnya tidak benar, ceboknya tidak benar, asal-asalan. Ini hati-hati, karena ini bisa mempengaruhi ibadah kita. Akhirnya kita tidak ngerti nggak apa, sholat kita masuk masjid bawa najis, sholat bawa najis, akhirnya tidak sah semuanya ibadahnya. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya di sini kita sudah belajar, maka amalkan. Sampai ada satu ulama orang Hajrain. Hajrain ini desa, satu nama desa sama satu nama kota, tempat asal muasalnya Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib al-Attas. Beliau lahir di situ, kecil di situ, belajar di situ. Dan ayahnya ada kuburannya di situ, Habib Abdullah bin Thalib di Hajrain. Itu di Hajrain ada satu orang, minal masyayikh. Dia setiap hari jalan ke Kaidun untuk hadir ke majlisnya siapa? Muridnya itu Syekh Baisa, Syekh Ahmad Baisa, muridnya Faqih Muqaddam, Syekh Sa'ad Al-Amudi. Mau hadir majelisnya Syekh Sa'id Al-Amudi. Sa'ad Al-Amudi itu muridnya Faqih Muqaddam. Ada pedangnya Faqih Muqaddam di kuburannya itu. Itu setiap hari jalan ke situ sama anak perempuannya. Untuk apa? Untuk mendengarkan daras, kemudian mengamalkan apa yang dia dapat dari daras tersebut. Bayangkan jalan, kalau naik mobil aja kurang lebih setengah jam, 45 menit dari Hajrain ke Kaidun. 45 menit. Sini mana ya? Kendal. Pemalang ke sana lagi dikit. 45 menit kalau naik mobil. Kalau jalan kaki diisu tekan duhur. Ya. Itu jalan setiap hari untuk dengarkan daras sama Syekh Sa'ad Al-Amudi. Pas pada suatu hari mau jalan ke sana, di tengah jalan sama anak perempuannya bawa keledai, itu dipanggul ayahnya berangkat. Ketika di tengah jalan ngomong, ya ibnati, wahai anakku, berhenti, anak mau kencing nih, mau kencing, mau buat air hajat. Akhirnya apa? Ketika mau kencing, anaknya ngomong, tunggu bentar wahai ayahku. Apa? Aku cari batu. Mau nyari batu buat apa? Buat ngancurin tanah atau ya tanah yang ada di situ. Biar apa? Biar nggak keras tanahnya. Loh, nanti kok tahu ya? Kemarin anak juga mendengarkan pas lagi darasnya Syekh Sa'ad Al-Amudi bahwa disunnahkan untuk kita orang kencing itu di tempat jangan di tempat yang tanahnya keras seperti lantai atau apa, karena itu menyebabkan cipratan tadi yang membahayakan najis pada diri kita. Mendengar seperti itu, udah nyampe tengah jalan tadi, udah kita balik. Udah daras, kita udah dapat ilmu. Setiap hari satu faedah diamalkan. Setiap hari satu faedah diamalkan. Setiap daras satu faedah diamalkan. Bayangkan. Itu ngamalkan satu faedah setiap hari. Bayangkan kalau setahun berapa amalan kita orang memilikinya. Setiap hari kita daras mendapat beberapa banyak faedah daripada ilmu, sunnah-sunnah, amalan, tata cara. Kalau kita amalkan semua, Masya Allah. Itu yang menyebabkan seorang mendapatkan ilmu laduni, diangkat jadi seorang ulama, bahkan itu dijadikan mungkin daripada anak keturunan kita termasuk minal ulama, orang alim, gara-gara kita ngamalkan ilmu kita seperti itu ya. Kemudian wa mahabir riyah. Wa mahabir riyah, yakni apa? Tempat hembusan angin. Kalau anginnya kencang, jangan kencing menghadap angin yang kencang. Takutnya apa? Itu airnya kena angin tadi, air kencingnya akhirnya nyiprat ke badan kita. Ini semua tujuannya untuk menghindari daripada cipratan air tadi. Ihtirasan minar rasyasy. Nah, ini baru disebutkan sama untuk menjaga daripada cipratan tadi.
Ya. Kemudian wattaqi fi julusika 'ala rijlil yusra wa la tabul qa'iman illa an darurah. Nah, ini sekali lagi jangan kebiasaan kencing berdiri kecuali dalam keadaan darurat, mungkin kita sakit tidak kuat jongkok. Jangan kencing berdiri. Kencing itu sunnahnya dengan duduk. Dengan apa caranya? Wattaqi fi julusika 'ala rijlil yusra. Tidak nyandar pakai kaki yang kiri. Ini contohnya seperti ini. Kalau kita mau contohkan, ini yang buat sandaran sini. Ya, seperti ini. Ya. Ya, ini contohnya seperti ini. Kalau mau kencing, tongkrongnya seperti ini. Ini afdol, paling afdol. Ya, paling afdol posisinya seperti ini kalau kencing. Ya, boleh pakai yang kanan, misalnya sakit kayak gini ya boleh juga, monggo. Sama aja. Ya. Tapi lebih enak yang kiri, yang dibuat bersandar itu, buat netep itu yang kiri, yang kanan gini. Karena apa? Ini tempat prosesnya apa? Kantong kemih yang ada di sini. Ini kalau dari segi kedokteran baik banget, menjaga ginjal kita daripada kerusakan. Masya Allah. Ya, itu yang diajarkan Rasulullah SAW seperti itu. Caranya dengan duduk. Nah, yang biasa kencing berdiri, mulai sekarang jangan berdiri. Kenapa? Kalau berdiri jelas, kalau berdiri nyiprat. Ditakutkan nyiprat. Kecuali ya dalam keadaan darurat, seperti kita dalam keadaan sakit atau pas di mall, tidak ada kamar mandi lagi, kecuali berdiri, ya wis mau tidak mau gimana lagi. Ya, daripada kita orang nahan kencing, ya seperti itu. Wajma fil istinja bainal isti'malil hajar wal ma. Kemudian apalagi gabungkan, ini paling afdal. Ini amalan ahlul Madinah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggabungkan cabok pakai batu dan kemudian dilanjut pakai air. Belum pernah kan? Amalkan walau sekali. Yang belum pernah amalkan walaupun sekali, ambil batu di pelataran rumah kita 3 ya, yang bersih ya. Jangan ada kotoran ayamnya atau ada apa, batunya yang bersih, yang suci. Ya, ambil 3, bawa ke kamar mandi. Ketika kita kencing, setelah selesai kencing, setelah kita menuntaskan kencing, pakai batu dulu. 1 dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri 2. 1 ganti batu lagi yang kedua. Ya. Yang terakhir dari bawah ke atas. Habis itu baru pakai air, cebok pakai air. Itu paling afdal. Itu ijma' bainal qaulain, itu menggabungkan 2 amalan. Wah, Masya Allah. Termasuk kesempurnaan dalam bersuci itu apa? Cebok menggabungkan dengan batu dan air. Loh, kalau tidak ada batu pakai tisu. Tisu bisa. Di sini hajar tidak harus batu. Ya, ini apa? Yang penting ada 4 ini. Apa? Jamid, qali', ghair muhtaram. Satunya lagi apa? Ghair muhtaram. Apa itu? Kasar, khashin. Apa? Jamid, qali', ghair muhtaram. Sama satunya keras. Jamid itu keras ya. Satunya kayak apa? Khashin, kasar, yang bisa mengangkat. Iya, yang kasar. Jamid, tahir, afwan. Yang keempat tahir, suci. Suci, batunya itu apapun itu tidak harus batu, pokoknya yang suci, yang keras, yang bisa mengangkat dan bukan sesuatu yang muhtaram seperti kertas ada tulisan ayat Al-Qur'annya diremet-remet 2 cebok, jangan. Ya. Pakai apa? Misalnya tisu. Nah, caranya gimana? Kumpulkan tisu ini, bikin sampai kira-kiranya keras. Nah, ini. Nah, udah keras. Ya, ini sudah masuk. Jamid, keras, ya kan? Dan tidak lepas lagi. Qali', bisa mengangkat, bisa menyeret itu tadi najis yang ada di tempatnya. Ghair muhtaram, bukan sesuatu yang muhtaram, ya kan? Bukan sesuatu yang mulia.
apalagi tohir, suci. Nah, pakai itu, pakai tisu nggak apa-apa. Kalau sulit nyari batu, nanti dipikir keluarganya bingung ini kamar mandi batu mau tawuran sama jin apa? Ya, dipikir mau tawuran sama jin bawa batu. Itu buat istinja. Bahkan kalau rumah-rumah dulu itu di atas atau di tempat itunya ada batu buat istinja. Lo kalau bekas dicuci, dikeringkan lagi, cuci lagi, pakai lagi, bisa. Seperti itu. Tuh istinja pakai batu. Ingat syaratnya harus pakai batu dulu. Jangan cebok pakai air, habis itu pakai batu, nggak ganggu. Karena apa? Kalau sudah pakai air, itu ainnya, asarnya, najisnya, bentuk najisnya dan bekas najisnya hilang kabeh. Percuma kita orang pakai batu. Nah, caranya gimana? Pakai batu dulu 3 kali, habis itu pakai air. Kalau pakai tisu, kayak tadi caranya. Pokoknya 4 itu tadi ya. Itu sunnah wa afdal. Itu Rasulullah sampai terheran-heran nanya sama ahli Madinah, apa amalanmu sampai Allah Subhanahu wa taala memuji kalian? Dan ini suruh nyampaikan nggak ke aku, kata Rasulullah SAW. Ada di hadisnya. Kami dijawab sama ahli Madinah, kami ini kalau cebok wahai Rasulullah benar-benar membersihkan cebok kita dengan istinja dengan batu dan habis itu dilanjut pakai air. Yang belum pernah amalkan ya, kalau bisa terus-menerus monggo terus-menerus ya, yang penting sekali 2 kali amalkan supaya kita orang dapat afdhaliyahnya. Kemudian wa in aradtal iktisar alal hajar. Nah, kalau kita mau pakai batu tok tidak ada air, misalnya seperti kita orang di pegunungan, di hutan tidak ada air, gimana mau cebok? Cari batu. Pokoknya tidak harus batu di sini, nih tidak harus batu. Itu 4 tadi kriteria ada, pakai botol tidak apa-apa. Wa alaika an tastamila salasa ahjar. Harus 3 batu, tidak boleh 1 tok. Harus 3 batu. Yang beda-beda. Atau 1 batu boleh, tapi porosnya ada 3. Dan menggunakannya dengan berbeda-beda. 1 batu sebelah sini buat cebok yang pertama, sebelah sini cebok yang kedua, sebelah sini cebok yang ketiga. Sama kemaluan depan ataupun kemaluan belakang kalau kita habis buang air besar. Sama caranya, seperti itu. Tahirah, yang suci. Munasyifah lil ain, yang bisa mengangkat. Tamsah biha mahallun najwi, yang bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran. Bihaitsu la tantakil an-najasah an mawdi'iha, sekiranya tidak sampai berpindah najis dari tempatnya. Kalau sudah berpindah, misalnya orang buang air besarnya diare ya, terus mencar-mencar, oh itu sudah pakai air, nggak bisa pakai batu, harus pakai air. Atau kencing, pas kencing meler ke sini atau nyiprat sampai ke batangnya atau ke tempat yang lain, ke tempat keluarnya, maka itu harus pakai air, tidak sah pakai batu. Seperti itu. Wa kadzalika tamsahul ghadib fi salasah mawadhi min hajar. Nah, itu juga dengan mengusap lubang tempat keluarnya kencing tadi dengan 3 batu atau 3 bagian dalam 1 batu. Fa in lam yahsul al-inqa bi salasati ahjar batam min khamsah aw sab'ah. Kalau 3 tetap kok masih ada genangan atau tetesan kencingnya, tambahi 4, 5. 5 masih ada, 6, 7 yang ganjil pokoknya. Terus seperti itu, 9, 8, 9, 10, 11 pokoknya ganjil. Kalau sampai apa? Sampai kapan? Ila antun kia bil autar, sampai benar-benar naqa, suci, bersih dari najis tadi, ain najis, dengan bilangan yang autar, ganjil. Seperti itu. Wal idar mustahab. Ingat, dan mengganjilkan bilangan itu sunnah. Tapi yang penting apa? Wal inqa wajib. Sampai bersih wajib. Nah, sampai bersihnya apa? Sekiranya sudah tidak ada ain najisnya. Hanya kencing itu bentuknya cair, itu masih ada cairannya. Nah, itu berarti belum suci, belum bersih. Harus sampai bersih. Kalau asar tidak apa-apa, bekas tidak masalah. Yang penting ainnya hilang. Seperti misalnya kotoran belakang, jangan sampai ada
apa warna apa titik daripada kotoran yang tersisa di situ, walaupun satu titik harus hilang. Itu baru dikatakan inqo, dan ini hukumnya wajib. Kalau kita cebok, baik cebok dengan air maupun cebok dengan batu. Khususnya dengan batu ini, karena batu agak padat ya, benda padat, jadi agak sulit. Ya, kalau air siram insya Allah hilang langsung. Ya kan? Gampang, itu paling enak pakai air sudah. Wala tastalji illa biyadil yusra. Jangan sekali-kali kita cebok kecuali pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri, jangan dibiasakan tangan kanan cebok pakai tangan kanan. Kanan buat nyiram, kiri buat cebok. Ya. Yang kanan buat nyiram, kirinya buat cebok. Seperti itu. Kemudian waqul innal firagh minal istinja, dan doa setelah selesai cebok itu apa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Amalkan doa ini. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada kemunafikan dan jagalah kemaluanku dari sifat-sifat tercela, fawahish. Kemudian apa setelah itu? Wadlub yadaka ba'da tamamin istinja bil ard aw biha'id tsumma ighsilha. Kemudian bersihkan tangan kalian, siram atau pakai, kalau tidak ada air, gosokkan di tembok atau pohon. Ya, sekiranya sampai sudah hilang itu bau, rasa dan warna daripada kotoran yang nempel di tangan kita yang buat cebok tadi. Ya, kalau sekarang enak pakai sabun, wis beres. Ya, siram, cuci, ya cuci tangan pakai sabun. Itu sunnah. Ya, ini ada faedah banyak disebutkan di Bughyah, kitab Bughyah dalam Qadha'il Hajah. Ya, orang kalau kalau buang air jangan sama meludah, karena itu bisa yuris waswas, bisa menjadikan waswas di dalam hati. Ya, dan menguningkan gigi. Wabtaliya bidam, bisa kena penyakit darah. Tidak tahu penyakit darah ini apa ini. Wabtaliya dam, bisa menyebabkan sakit atau keluar darah di gigi. Kemudian wasiwak halal khala. Kalau siwak sikat gigi jangan di kamar mandi. Ini sering nih. Kalau bisa sikat gigi, gosok gigi jangan di dalam kamar mandi, di wastafel, di luar atau di tempat wudu. Juga wudu jangan di kamar mandi. Ya, kalau bisa, pokoknya intinya jangan di tempat yang buat kita orang cebok atau buat kita orang buang air di situ. Terus kita wudu di situ jangan. Ya, kalau misalnya ada kloset, ada apa, agak jauhan, terus ini ada keran, nah itu masih mending. Kalau bisa ya jangan di dalam kamar mandi, di luarnya. Bikin selang, keran atau apa, kolam di luar kamar mandi buat wudu. Itu sunnahnya seperti itu. Siwakan juga, karena apa? Kalau siwak di dalam kamar mandi itu yurisun nisyan, bisa menyebabkan kita orang kelalaian, lupa, mudah lupa, dan buta. Nasallallahu salam. Wa tulul qawd fihi yurisul waj'al kibid. Lama duduk, lama tongkrong di kamar mandi bisa menyebabkan apa? Penyakit hati, jantung. Wal bawasir. Penyakit bawasir. Wasir ya, yang keluar darah terus itu. Wal imkhat yurisus samam wal ham. Imkhat itu keluarkan ingus. Itu bisa yurisus samam. Samam ini tuli ya. Wal ham, kesupekan. Wa tahrikul khatim. Mainan ini menggerakkan cincin di dalam kamar mandi, ya'wi ilahi syaitan, bisa menempatkan setan di dalam tubuh kita orang. Ya, bisa menjadikan setan berada di situ. Wa takallam bila darurah yurisul mukhut. Ngomong, ngobrol, apalagi nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Ya, kamar mandi apalagi sama gosidahan. Waduh, bahaya. Ini kalau nyanyi tidak pada hafalnya gosidahan, akhirnya di kamar mandi gosidahan. Ya, wah ini bahaya. Wah, ini haram karena di situ ada pujian-pujian ke Rasulullah. Tidak boleh. Itu bisa yurisul mukhut, bisa menjadikan kita orang ini gampang marah atau apa namanya mukhut, gampang benci.
Ya, wa qatlul kummal, dan membunuh serangga apa? Kutu, apa tumo bahasanya ya. Pertolongan nyariin tumo di kamar mandi itu yanbit ma'ahu syaitan arba'ina lailah yansahu dzikrullah, bisa menyebabkan setan nginep di rumahmu 40 malam yang bisa melalaikanmu akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqasil qalb wa takhmidul ainain yurisun nifaq, merem takhmid ketika buang air itu yurisun nifaq, bisa menjadikan kemunafikan, sifat kemunafikan. Wa ikhrajul asnan, jadi kayak apa ini gambarannya? Ikhrajul asnan, mengeluarkan gigi. Wa ja'lur ras baina yadayhi, seperti ini ya. Yuqasil qalb, bisa bikin hati keras. Wa tadhibul haya, bisa menghilangkan rasa malu pada diri kita, udah isinan. Ya, wa yurisul baras, bisa menyebabkan penyakit baras, belang. Wal isnad ilal haid yudhibul ma'ul wajh wa yanfakhul badan, sama sandaran di dinding atau di tiang itu bisa menyebabkan hilangnya ma'ul wajah, kesegaran di dalam wajah kita orang. Wa yanfakhul badan, yanfakhul badan, bisa apa nih bahasanya, buncit ya, perutnya jadi buncit. Hakala kama fi bughyah al-mustarsyidin fi bab qada'il hajah, di dalam kitab Qada'il Hajah. Wahakadha wallahu a'lam. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk di bab adabul wudu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala radha asrafna wa tub alaina tauba tafsir li kulli awba wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil hilani wa kulli di mahabba aw jirodin aw suhba والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سور صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد تسيسوبه والحمد لله بالبدء والتنبيه والحمد لله رب العالمين.